Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nurhasana dengan NIM 2308119184. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan akhir program wirausaha dengan judul LBM NESA, yaitu Layanan Bimbingan Belajar Mahasiswa Berbasis Mata Kuliah. Program ini merupakan bagian dari kegiatan mobilitas akademik wirausaha yang telah saya jalankan bersama mitra. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Dr. Arashi Fahrullah Esos MSI, atas arahan selama pelaksanaan program ini. Di sini ada beberapa aspek yang akan saya bahas. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, gambaran umum rencana usaha. Yang ketiga, metode pelaksanaan. Yang keempat, korelasi wirausaha dengan konversi mata kuliah. Yang kelima, hasil yang dicapai. Yang keenam, rencana usaha dan tindak lanjut. Yang ketujuh, terakhir, yaitu penutup. Yaitu yang pertama, pendahuluan. Latar belakang dari program ini berangkat dari permasalahan yang dialami banyak mahasiswa, khususnya pada mata kuliah analisis seperti statistika, akuntansi, dan ekonometri. Seringkali mahasiswa itu mengalami kesulitan memahami materi, tetapi merasa sungkan bertanya di kelas atau kesulitan belajar mandiri. Di sisi lain, layanan bimbingan belajar yang ada kebanyakan masih berfokus pada siswa sekolah, bukan mahasiswa, dan biayanya juga relatif tinggi dan belum fleksibel. Jadi, dari itu, kesulitan belajar tersebut menimbulkan berbagai dampak lanjutan seperti menurunnya motivasi belajar, keterlambatan dalam memahami materi, resiko nilai rendah, bahkan keterlambatan kelulusan. Di sisi lain, mahasiswa sering merasa sungkan bertanya di kelas dan bingung belajar sendiri tanpa pendampingan. Dari keterbatasan waktu dosen dan padatnya aktivitas mahasiswa memperparah kondisi ini sehingga kesenjangan pemahaman semakin melebar. Jadi di tengah kebutuhan tersebut, mahasiswa sangat sedikit layanan bimbingan belajar yang dirancang khusus untuk mahasiswa dengan pendekatan tutor sebaya, peer-to-peer mentoring, padahal mahasiswa itu cenderung lebih nyaman berdiskusi dengan teman seangkatannya, dengan biaya yang terjangkau dan jadwal juga yang fleksibel. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi berupa layanan bimbingan belajar berbasis komunitas kampus yang relevan dengan mata kuliah, fleksibel, dan ramah biaya. Jadi, karena itulah muncul gagasan untuk menghadirkan LBM NESA, yaitu bimbingan belajar mahasiswa dengan konsep peer-to-peer mentoring, di mana mahasiswa belajar bersama tutor sebaya dengan biaya terjangkau dan waktu yang fleksibel. Nah, yang kedua, gambaran umum rencana usaha. Nama usaha kita di sini LBM NESA, yaitu Layanan Bimbingan Belajar Mahasiswa Berbasis Mata Kuliah. Bidang usahanya sendiri jasa pendidikan non-formal. Konsep usahanya bimbingan belajar berbasis peer-to-peer, mentoring antar mahasiswa dengan sistem pendampingan yang fleksibel dan bersifat kolaboratif. Jadi, secara umum, usaha yang saya rancang bernama LBM NESA, yaitu Layanan Bimbingan Belajar Mahasiswa Berbasis Mata Kuliah. Bidang usaha ini bergerak di jasa pendidikan non-formal. Jadi, konsepnya itu yang dikembangkan adalah peer-to-peer mentoring, yaitu pendampingan belajar antara mahasiswa sebaya yang bersifat fleksibel, kolaboratif, dan disesuaikan dengan kebutuhan mata kuliah. Dan yang ketiga di sini gambaran umum rencana usaha. Yang pertama ada lingkungan dan potensi sumber. Yang kedua, komoditas produk usaha. Yang ketiga,
Yang ketiga, peluang pasar dan pemasaran. Yang keempat, analisis keuangan. Nah, di lingkungan dan potensi sumber daya sendiri, sumber daya utamanya berupa pengetahuan, modul, dan pengalaman akademik. Yang selanjutnya, tutor berasal dari mahasiswa berprestasi, lokasinya juga fleksibel, online maupun offline, dekat dengan kampus. Yang berpotensi pasar tingginya itu karena banyak mahasiswa membutuhkan pendampingan belajar. Yang kedua, komoditas produk usaha, yaitu jasa bimbingan belajar mahasiswa, program pendampingan tugas dan persiapan ujian, partner belajar. Dan yang selanjutnya program hafalan, yaitu materi kuliah atau Al-Quran itu sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir itu paket belajar privat dan kelompok kecil kelas ekonometri. Selanjutnya, peluang pasar dan pemasaran, yaitu target utama mahasiswa UNESA mulai dari semester 2 sampai 4. Pasar luas karena banyak mata kuliah analisis yang sulit, promosi melalui Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Word of mouth, yaitu rekomendasi teman, mulut ke mulut, dan brosur digital dan konten edukasi sebagai promosi. Dan yang terakhir analisis keuangan, yaitu modal awal sekitar 3 juta, yaitu diperoleh dari pendanaan PMW dari universitas dan sumber pendapatan biaya bimbingan per pertemuan atau per paket dan sistem bagi hasil. 75% untuk tutor dan 25% sendiri itu untuk lembaga. Jadi potensi laba meningkat seiring jumlah peserta bimbingan. Selanjutnya profil mitra UMKM, yaitu di sini kita bergabung bersama mitra, yaitu mitra sendiri adalah LBB Okenon, yaitu Lembaga Bimbingan Belajar di Surabaya. Lembaga ini berpengalaman yang menjadi kolaborator strategi bagi LBM NESA. Jadi peran mitranya sendiri di sini memberikan metode pembelajaran, fasilitas pelatihan tutor, dan dukungan teknis dalam pengelolaan usaha mahasiswa. Dan manfaat kolaborasi ini LBB Okanon dengan LBM NESA ini meningkatkan kapasitas LBM NESA, mendukung ekspansi pasar, serta menciptakan jejaring usaha jangka panjang berbasis pendidikan. Jadi, dalam pelaksanaan program ini, saya bekerja sama dengan LBB Okanon di Surabaya sebagai mitra UMKM. Mitra berperan memberikan metode pengajaran, pelatihan tutor, serta dukungan pengelolaan lembaga bimbingan belajar. Melalui kolaborasi ini, kapasitas LBM NESA semakin meningkat, khususnya dalam hal jaringan, relasi, pengalaman, dan profesionalitas pengelolaan lembaga. Di sini selanjutnya metode wirausaha yang dijalankan. Yang pertama itu bentuk penugasan, yaitu berupa pengelolaan media sosial. LBB Okanon melalui sosial media, marketing, mulai dari pembuatan konten hingga pendampingan belajar mengajar. Yang kedua, prosedur pengembangan usaha, yaitu dimulai dari observasi kebutuhan mahasiswa, riset pasar, uji coba layanan, promosi digital, hingga peluncuran layanan LBM NESA. Yang ketiga, dilakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan target. Dan di sini korelasi program wirausaha dengan konversi mata kuliah. Yang pertama, program wirausaha ini juga dikonversikan ke beberapa mata kuliah antara lain wirausaha perencanaan program, wirausaha evaluasi program, pengelolaan proyek, komunikasi dan kolaborasi, adaptasi dan transformasi, pemecahan masalah.
Dan wirausaha perencanaan program ini perencanaan kebutuhan mahasiswa, penentuan model mentoring, strategi promosi dan branding LBM Nesa agar layanan bimbingan belajar menarik, fleksibel, dan terjangkau. Yang kedua, wirausaha evaluasi program ini melakukan evaluasi efektivitas layanan, kepuasan peserta, serta pencapaian target usaha sebagai dasar perbaikan metode mentoring dan strategi pengembangan usaha. Dan yang ketiga, pengelolaan proyek yaitu mengelola perencanaan, pengorganisasian tutor, pelaksanaan bimbingan, pengendalian kualitas, serta pengaturan jadwal dan pendapatan dengan prinsip transparansi dan keadilan. Yang keempat, komunikasi dan kolaborasi, yaitu koordinasi dengan tutor dan peserta, kerjasama tim dalam penyusunan materi, pengaturan jadwal, dan penyelesaian kendala operasional. Yang kelima, adaptasi dan transformasi, penyesuaian layanan dengan kebutuhan mahasiswa melalui pembelajaran fleksibel serta pengembangan LBM Nesa menjadi lebih terstruktur dan profesional. Yang terakhir, pemecahan masalah ini mengatasi keterbatasan tutor, jadwal, dan kendala teknis melalui diskusi, pembagian tugas efektif, dan pengambilan keputusan serta sistematis. Jadi, setiap aktivitas yang dilakukan dalam LBM Nesa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, promosi, hingga evaluasi usaha, memiliki korelasi langsung dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Hasil yang dicapai, yang pertama itu inovasi layanan, bimbingan belajar berbasis peer mentoring. Yang kedua, inovasi pemasaran melalui digital marketing. Yang ketiga, penyusunan SOP dan sistem layanan. Yang keempat, tercipta 3 sesi bimbingan dengan total 9 peserta. Yang kelima, terbentuk satu mitra kolaborasi yaitu LBB Okanon tadi. Dan yang terakhir, dibuat 16 konten digital dan 3 poster promosi. Selain itu, pencapaian kita yaitu capaian break-even point BEP sebesar 6,83% menjadi dasar evaluasi untuk pengembangan usaha selanjutnya. Selanjutnya, rencana usaha dan tindak lanjut. Yang pertama, pengembangan layanan dan program pengembangan variasi, program bimbingan, inovasi metode belajar, serta penyesuaian layanan sesuai kebutuhan mahasiswa. Yang kedua, penguatan branding dan pemasaran digital, optimalisasi media sosial, pembuatan konten rutin, dan penggunaan fitur promosi digital untuk memperluas jangkauan. Yang ketiga, skalabilitas dan legalitas usaha. Jadi, perluasan peserta, penyempurnaan sistem layanan, pemanfaatan NIB, serta penguatan administrasi dan kerjasama jangka panjang. Harapannya, LBM Nesa tidak hanya menjadi proyek tugas, tetapi berkembang menjadi usaha yang berkelanjutan. Sebagai penutup, program mobilitas akademik wirausaha memberi banyak manfaat baik bagi mitra maupun bagi saya pribadi. Program ini meningkatkan keterampilan wirausaha, digital marketing, komunikasi, dan pengelolaan usaha. Saya berharap LBM Nesa dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi mahasiswa yang membutuhkan pendampingan belajar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.